Selamat bertemu kembali. Nah, kali ini saya akan membawakan quote atau falsafah hidup dari seorang pengusaha sukses di bidang fast food. Siapakah dia? Dia adalah Dave Thomas. Dave Thomas ini kelahiran New Jersey tahun 1932. Nah, dia anak kecil pada umur 4 minggu aja sudah diadopsi oleh keluarga lain supaya hidupnya lebih baik. Nah, tetapi akhirnya dia setelah tua sukses luar biasa. Nah, kita perlu melihat riwayat hidupnya Dave Thomas ini seperti apa. Seperti saya sampaikan tadi bahwa dia umur 4 minggu itu sudah diadopsi oleh satu keluarga yang sedikit lebih maju daripada yang melahirkan. Nah, setelah diadopsi, dipelihara dengan baik oleh yang adopsi. Terus terutama neneknya waktu itu di sana sangat sayang kepada Dave kecil ini. Nah, tumbuh dengan baik, besar, sudah kira-kira berumur sekitar 7 tahun. Nah, itu banyak dikasih petuah-petuah oleh neneknya. Ada 2 petuah yang sampai terakhir dia pakai terus. Petuah apa? Tip hidup. Tip hidup itu dia menyebut 1, kualitas, 2, kerja keras. Itu tipnya. Kualitas dia jelaskan bahwa apapun yang kamu kerjakan, kualitas harus prima, apalagi jualan. Kalau jualan, asal kualitasnya baik pasti dicari. Tapi kalau kualitasnya kurang baik, itu akan ditinggal oleh pelanggan. Itu neneknya bilang. Terus kedua, kerja keras. Kerja keras itu memang diperlukan, baik sekali untuk kehidupan jiwa. Kerja keras itu apa? Kalau orang kerja 8 jam, kamu kerjanya 1,5 kali 8 jam. Jadi 8 ditambah 4, 8 ditambah 4 berarti 12 jam. Nah, kalau kamu bekerja 12 jam, artinya orang sudah selesai kerja, kamu masih kerja akan mendapat lebih. Demikian juga sebaliknya. Kalau pagi-pagi orang belum bangun, kamu sudah bangun, sudah kerja, sudah duluan kerja, akan mendapat lebih. Nah, di samping itu kebaikan daripada kerja keras itu artinya waktu luang itu tidak ada. Jadi waktu betul-betul dipakai untuk produksi, tidak ada waktu untuk main-main. Nah, itu inti 2 tip daripada neneknya itu. Nah, akhirnya kita cerita riwayat hidup si Dave kecil ini. Pada umur 4 bulan tadi diadopsi, terus kemudian besar makin besar. Terus pada umur kira-kira sekitar 7-8 tahun dia dididik oleh bapak angkatnya itu, banyak sering diajak membantu pekerjaan bapaknya. Pada umur 14 tahun dia sudah punya tekad karena sering diajak makan oleh bapaknya di tempat-tempat makan di sekitar rumah itu ada hamburger yang sangat enak sekali. Nah, umur 12 tahun. Umur 14 tahun dia sudah mempunyai keyakinan saya harus mempunyai usaha sendiri, bikin hamburger yang lebih baik dari ini. Nah, itu dia sampai sudah punya pikiran begitu. Akhirnya dia bekerja sendiri ke kota, jadi tenaga di pabrik. Tetapi dia ditolak karena umurnya baru 14 tahun. Orang di sana kan di Amerika tidak boleh mempekerjakan anak di bawah umur. Termasuk kita di Indonesia sekarang sudah begitu. Nah, udah itu dia tetap berusaha. Bagaimana caranya? Akhirnya sekitar umur 20-an dia sudah bisa mempunyai semacam warung. Kalau di sini, di sana sudah punya tempat jualan hamburger. Tapi hamburger tingkatnya masih kecil. Makin dewasa, makin perbaikan diri, makin perbaikan usaha, sehingga dia sudah mempunyai usaha sendiri yang sangat gede. Terakhir, dia beri nama usahanya itu adalah Wendy's, fast food Wendy's. Nah, itu sudah mendunia. Apalagi di Indonesia, udah sejak lama sekali udah ada Wendy's itu. Nah, itu memberi namanya luar biasa di bidang usaha fast food. Maka Dave ini menjadi orang yang sangat sukses. Nah, kita tidak perlu banyak mencari sukses lainnya. Yang penting kita sekarang cari apa kiat, apa falsafah hidupnya. Dia bisa sampai sesukses itu, bisa menjadi pengusaha terbesar, pengusaha besar di tingkat dunia di bidang fast food.
Nah, ini dia mempunyai falsafah. Untuk meraih sukses itu ada 3 langkah, ada 3 tahapan. Langkah pertama adalah kenali dulu usahamu itu, apa produknya. Kedua, kenali juga dengan baik pelangganmu. Pelanggannya itu maksudnya supaya bisa membeli produknya itu. Yang ketiga adalah kerja keras capai target. Nah, itu kan quote dari neneknya tadi, dari titiknya neneknya itu, kerja keras. Nah, dari ketiga langkah itu dia laksanakan terus sampai menjadi pengusaha besar di bidang fast food. Coba kita kaji, bisakah falsafah hidupnya ini menjadikan inspirasi atau motivasi hidup dari kita di Indonesia umumnya, menengah ke bawah seperti kita ini, terutama coba kita menganalisa yang tingkat terkecil dulu, masyarakat bawah. Nah, kalau boleh karena saya merasa mempunyai pengalaman di tingkat 1-2 itu, langkah 1-2, mengenali produk dan mengenali konsumen. Nah, saya memberikan contoh ini. Contoh yang saya lakukan pada waktu saya kecil, saya diajak jualan. Kalau di Bali namanya daun dagdag. Daun dagdag itu ada ubi jalar yang daunnya itu kan melata. Nah, daunnya itu atau batang dan daunnya itu bisa baik sekali untuk makanan babi. Nah, kalau di Bali memang babi banyak sekali. Nah, itu kita jual setiap pagi, kita bawa jalan kakinya sampai 3 kilo baru nyampe di tempat jualan. Alangkah sakitnya kita itu membawa beban ke sejauh 3 kilo itu kan berat sekali itu. Nah, begitulah keadaan kita waktu kecil. Nah, kita jualan itu bukan sendirian, berdua aja, enggak, banyak orang desa lainnya juga banyak begitu. Nah, terus kita jualan di mana? Karena saking tidak tahunya ini falsafahnya si Dip ini, kita mungkin belum tahu produk itu apa yang kita jual, terus pelanggannya siapa. Akhirnya kita jualan karena belum tahu, kita jualan di depan toko, kita parkir depan toko. Nah, yang lewat sana kan bukan yang memerlukan makanan ini, daun ubi jalar itu. Di sana lewatnya anak-anak sekolah, pegawai-pegawai. Tidak ada orang yang memerlukan itu. Walaupun laku ya lakulah, tapi tidak pernah habis. Kalau tidak habis bawa pulang lagi. Nah, itu kan saking belum tahunya kita profesional jualan waktu itu. Nah, kalau kita sudah mengenal falsafah hidup waktu itu mungkin tidak begitu. Tetapi untung saja ada pelanggan yang mau ngasih tahu. Ibu saya dikasih tahu, Bu, kalau ibu jualan begini, ini yang memerlukan adalah orang-orang yang punya babi. Ibu jualan di depan jalan yang besar itu yang masuk ke kampung. Itu jualan sana pasti cepat laris sampai habisnya cepat. Betul, untuk hari esoknya kita ramai-ramai semua yang jualan itu, kita cari tempat di depan, di pintu gerbang desa. Orang masuk bolak-balik orang desa di sana. Orang desa di Bali kan semua orang itu pasti punya peliharaan babi. Habis semua, tidak sampai setengah jam habis. Datang jam 6, 6.30 itu udah habis semua, pulang kita ramai-ramai, senang sekali. Nah, itu contoh daripada karena kita tidak tahu produk yang kita jual langganannya siapa. Nah, itu kalau mungkin sekarang ya mungkin beda. Nah, itu yang kita anak kecil yang tidak ngerti apa-apa. Nah, sekarang saat sekarang kalau kita jualan, ya kita harus cari produknya kita jual apa supaya laku, dan bagaimana caranya kita memelihara langganan. Nah, yang jelas sekarang ini produk orang, karena 2 tahun pandemi, jadi orang sudah terbiasa stay at home, tinggal telepon, diantar ke rumah, bayar. Nah, itulah yang kita tiru sekarang. Produk apa yang kita jual? Ya makanan, jelas makanan karena diperlukan tiap orang. Makanan tapi kualitas gimana? Kualitas prima. Harga bagaimana? Harganya bersaing. Nah, gitu. Jadi cepat laku. Terus kasih pelayanan, kita kerjasama sama ojek. Ada yang pesan nomor sekian, berarti kita pemasarannya sebar kemana-mana, lewat online, lewat media massa,
HP, grup, oh, apapun, bila perlu TV, cepat itu, sukseslah cepat itu nanti. Jadi inspirasi falsafah hidupnya Deep Thomas itu bisa kita jalankan. Nah, sekarang kita langkah yang ketiga. Langkah 1, 2 sudah, mengenali produk sama mengenali pelanggan sudah. Sekarang langkah ketiganya supaya sukses apa? Kerja keras. Kerja keras, ya jelas. Namanya pengusaha harus kerja keras. Kalau pengusaha tidak kerja keras, ya apalagi kurang jam kerjanya, udah akan ketinggalan, dibabat oleh lawan itu pelanggannya. Nah, kerja keras itu artinya apa? Itu yang seperti dibilang tadi, bahwa orang kerja 8 jam, kita kerjanya 12 jam. Pagi kita bangun pagi, sore kita tutup sore, lebih sore. Kualitas prima. Kalau sudah demikian, pasti akan tercapai target. Nah, itulah kerja kerasnya yang dimaksud begitu. Nah, itulah falsafah hidupnya si Deep Thomas ini. Mudah-mudahan kita bisa tiru, terutama bagi pengusaha yang baru mulai. Mungkin pengusaha yang sudah lama, sudah beken, sudah profesional, ini sudah terlewatkan model ini. Ya, itu yang bisa saya sampaikan saat ini. Mudah-mudahan kita bisa ambil hikmahnya. Terima kasih, sampai bertemu besok pagi.